selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih Anda sudah mengklik video ini. Itu pertanda kalau kalian sudah siap menerima materi pada pagi hari ini. Pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan perihal regio osteologi ekstremitas caudalis, di mana ekstremitas caudalis ini terdiri dari berbagai macam osteo. Yang pertama di sini ada pelvis. Di sini ada pelvis yang terdiri dari coxe dexter maupun sinister. Ini di sini kalau sudah dibelah berarti ada os coxe. Tapi kalau sudah seperti ini namanya pelvis. Kemudian os berikutnya yaitu os femur di sini. Os femur ini punyanya ruminan, kalau ini punyanya kuda. Os femur. Kemudian ke bawah lagi ada os tibia yang besar dan fibula yang kecil. Os tibia dan fibula. Kemudian ada lagi osa tarsal di sini. Osa tarsal. Osa tarsal. Kemudian bawahnya yang panjang ini namanya os metatarsal. Kemudian paling bawah sendiri diakhiri oleh osa digiti. Osa digiti. Kemudian kita beranjak ke bentukan-bentukan anatomis lebih rinci dari pelvis itu sendiri. Mempelajari orientasi arah terlebih dahulu. Ketika kalian melihat seperti ini dari arah Anda, melihat berarti pelvis ini kalian melihat dari depan atau kranial ya, sisi kranial. Tapi kalau dari sini berarti kalian melihat dari sisi kaudal. Kalau melihatnya dari sini berarti melihat dari sisi dorsal. Kalau dari sini berarti sebelah ventral. Kalau dari sini berarti sisi lateral yang sinister, ya kan? Kalau ini lateral yang dexter. Kalau dari ini berarti medialnya. Nah, bentukan-bentukannya dari pelvis kemudian coxe di sini ada os penyusunnya ada 3 macam. Yang pertama di sini ada di sebelah dexter maupun sinister ya. Di sini ada os ilium, di sini paling belakang ada os isium. Dan yang di sini ada os pubis, ilium, isium, dan pubis. Nah, masing-masing os tersebut digabungkan pertemuannya di sini di area namanya acetabulum. Jadi mangkok persendian di sini namanya acetabulum. Bentukan-bentukan lebih rincinya nanti kita bahas. Yang intinya area sini, area acetabulum ini adalah pertemuan antara os ilium, isium, dan pubis. Nah, kita lanjut ke bentukan yang paling depan di sini. Nah, di sini namanya pelvis inlet ya, gerbang pelvis. Nah, di sini ada bentukan di os ilium seperti sayap namanya alae osis ilium. Alae osis ilium ini terdiri dari ada tuber coxe di sini yang besar di lateral ya, kraniolateral ini ada tuber coxe. Terus di sini ada penonjolan juga namanya tuber sakral. Karena di sini nanti ada os sacrum, makanya penonjolan ini namanya tuber sakral. Nah, kemudian di area ini penghubung antara tuber-tuber tersebut ada tepian tajam ya, namanya crista iliaca. Oke. Terus di permukaannya di area sini ada permukaan di mana nanti melekatnya musculus gluteus atau area pantat begitu ya. Di sini namanya fascias glutealis. Nah, fascias glutealis di sini. Kalau pada kuda ini juga seperti ini, fascias glutealis. Relatif lebih licin. Kemudian di tengah-tengahnya ada bentukan garis. Ini yang kelihatan sekali ini. Garisnya ini namanya linea. Linea garis, linea glutealis. Di sini permukaannya namanya fascias glutealis, garisnya namanya linea glutealis. Kemudian lanjut ke area depan sini. Di sini ada 2 permukaan. Ada yang kasar tuh di area sini. Atau ini lebih jelasnya. Nah, di sini lebih kasar dan di sini lebih halus. Sini kasar, sini halus. Yang kasar ini namanya fascias. Nah, di sini namanya fascias auricularis.
nantinya bergabung sama alae os sacrum ya, alae sacralis. Nah, di sini namanya facies auricularis. Kemudian yang halus di sini, yang ini namanya facies sacropelvina. Nah, di antaranya di sini ada linea juga, namanya linea iliopectinea. Linea iliopectinea. Nah, khusus pada kuda di sini ada facies sacrotransversarius. Oke. Kemudian di sini lanjut ada bentukan-bentukan penonjolan-penonjolan. Yang pertama di sini namanya tuberculum soadicum. Kemudian lanjut ke bawah namanya eminentia iliopubicum. Kemudian yang di tengah ini penonjolan namanya pecten osis pubis. Kemudian ada lagi penonjolan di atas namanya tuberculum pubicum dorsalis karena dia di atas ya, punggung. Kemudian yang bawah dari ventral ini ada tuberculum pubicum ventralis. Kemudian di antara kokse kanan dan kiri, sinister dexter, di sini ada simpisis atau tempat bertemunya kokse itu sendiri namanya simpisis pelvis. Simpisis pelvis. Nah, kemudian di area sini sekarang kita ke lateral dulu sini. Ada lembah, kemudian dipisahkan oleh bentukan spina duri seperti gunung gitu ya. Nah, yang lembah lebih besar ini namanya incisura ischiadica mayor. Incisura ischiadica mayor seperti irisan yang besar, incisura ischiadica mayor pada os isium. Kemudian di sini namanya spina ischiadica. Kemudian lanjut yang kecil namanya incisura ischiadica mayor. Incisura ischiadica mayor, spina ischiadica, yang kecil incisura ischiadica minor. Mayor, minor, spina ischiadica. Kemudian di area medial di sini ada namanya sulcus atau membentuk alur gitu ya, kayak prosotan gitu, namanya sulcus obturatorius. Sulcus obturatorius ini adalah merupakan tempat lewatnya arteri vena nervus obturatorius yang keluar dari ini lubang namanya foramen. Foramen obturatorium. Lubangnya foramen obturatorium. Kalau sulcusnya sulcus obturatorius. Kemudian di sini, di area sini ada bentukan yang lebar seperti meja atau table gitu ya. Di sini juga terlihat, di sini juga terlihat lebar. Namanya tabula osis isium. Tabula osis isium. Kemudian di paling belakang sendiri namanya tuber ischiadica. Tuber ischiadica. Kemudian di sini ada semacam sudut gitu, namanya arcus ischiadicus. Nih, arcus ischiadicus seperti busur, arcus ischiadicus. Kemudian di lateral lagi, tadi sempat saya tunjukkan. Kemudian kita lanjut ke bentukan mangkok persendian ini yang disebut acetabulum, yang merupakan pertemuan antara os ilium, pubis maupun isium pada os kokse. Nah, acetabulum atau mangkok persendian ini terbagi menjadi dua area. Di sini ada facies lunata. Sekilas bentukannya seperti bulan sabit seperti ini. Facies lunata. Kemudian ada legok yang kasar di sini namanya fossa acetabuli. Yang ini fossa acetabuli. Kalau yang ini tadi facies lunata. Oke. Kemudian lanjut kita beralih ke os femur. Di sini ada os femur. Kita harus membedakan terlebih dahulu kalau ini punyanya hewan ruminansia. Kebetulan yang saya pegang ini punyanya sapi. Kalau ini punyanya kuda. Ciri-cirinya di sini ada irisan. Kalau kuda ada irisannya, kalau ruminansia tidak ada. Kemudian di sini ada tambahan trochanter, kalau di sini tidak ada tambahan penonjolan itu. Nah, langsung saja kita beralih ke orientasi arah terlebih dahulu. Kalau ini os femur paling atas berarti yang proksimal, ini yang distal. Kemudian kalau kalian lihat dari situ, berarti ini kalian lihatnya dari depan, ya, dari kranialnya, dari depan. Terus ini dari medial, pokoknya ada kepalanya ini berarti bagian medial.
Kalau ada penonjolan ini berarti bagian lateral. Kemudian kalau kalian lihatnya dari sini berarti ini sebelah belakang atau kaudalnya. Berarti kepalanya ada di sana, ekornya ada di sana, berarti ini merupakan femur sebelah dexter atau kanan. Karena ini lateral, ini depannya, ini medial. Gitu ya, untuk orientasi arahnya. Untuk bentukan-bentukannya terbagi menjadi, yang pertama ada bagian proksimalnya, di sini ada caput femoris. Di sini juga ada caput femoris. Nah, di caput femoris ini terbentuklah semacam cuilan gitu ya, ada lekokan kecil gitu namanya fovea capitis ossis femoris di sini. Nah, dua bentukan itu tadi yang akhirnya menempati acetabulum pada kokse tadi. Nah, kemudian di sini di sebelah lateral ada trochanter. Nah, trochanternya ada dua, trochanter mayor yang lateral sama-sama ini, walaupun ada dua ini semua sama, trochanter mayor. Kemudian berseberangan dengan itu di area medial di sini, berarti yang kalau kuda di sini, ini namanya trochanter minor, gitu. Nah, pada trochanter mayornya kuda di sini yang membedakan dengan spesies lain itu ada namanya incisura trochanterica di sini. Nah, kemudian yang menghubungkan pada trochanter mayor dan minor sapi di sini ada namanya crista intertrochanterica. Nah, kemudian di sini yang membedakan juga punyanya kuda disebut trochanter tertius. Sementara kalau pada sapi tidak ada, tidak punya. Nah, kemudian di sini ada fossa legok gitu ya, fossa intertrochanterica, fossa intertrochanterica. Lagi di sisi depan, nah gini. Pokoknya sebelah distal kayak gini, bagian bawahnya dari os femur itu ya. Kalau ada kayak bentukan katrol berarti bagian depan kranialnya ya, bagian depan distal, bagian depan ini namanya trochlea. Bentukan seperti ini namanya trochlea. Bentukan seperti ini trochlea. Trochlea. Kemudian kalau sebelah kaudal di sini ada bentukan dua, ini namanya condylus. Jadi kita perlu tahu untuk penamaan condylus ini kan ada dua. Kalau dia sejajar dengan trochanter mayor, ini berarti ini sisi lateral, ya kan, sisi lateral. Berarti ini namanya condylus lateralis atau nama lainnya capitulum. Kalau dia condylusnya ini sejajar dengan caput, berarti sebelah medial, berarti ini namanya condylus medialis atau trochlea. Ini condylus medialis, condylus lateralis, ini yang trochlea tadi. Kemudian untuk di antara condylus ini ada legok, ada alur. Dan ini ada legok gitu ya, ada legok, ada alur. Yang ini namanya sulcus, kayak seluncuran tadi, sulcus intercondylaris. Kalau yang ini fossa intercondylaris, sulcus intercondylaris, fossa intercondylaris. Kalau yang di sini ada fossa juga legok, di atasnya condylus, berarti fossa supracondylaris. Kemudian ini sebelah kaudalnya ya, sebelah belakangnya. Kalau kita lihat dari sisi lateral, pokoknya lateral itu ada penonjolan-penonjolan seperti ini. Ada trochanter mayor, trochanter tertius kalau pada kuda. Di sini ada sulcus juga. Sulcus, di sini juga ada sulcus. Namanya sulcus extensoria. Kalau yang ini dia lebih dekat dengan trochlea, sulcus extensoria. Kalau yang ini ada sulcus musculi popliteus. Di sini nanti akan terhubung dengan ligamentum, dengan musculus yang menghubungkan dengan tulang selanjutnya nanti di sini. Jadi ada sulcus extensoria dan sulcus musculi popliteus. Dia yang sulcus musculi popliteus ini lebih dekat dengan condylus yang lateralis. Gitu.
Itu untuk bentukan distal dari os femur. Jadi bentukannya yang membedakan itu tadi di trochanternya, trochanter mayor dan trochanter tertius. Selebihnya sama. Kemudian di trochlea tadi ada tempurung lutut, os patella gini ya. Jadi os patellanya ini nanti kalau ada seperti ini, os patellanya nanti nempel di trochlea, os femur. Os patella. Nah, bentukannya sekilas kayak segitiga. Yang ini sebelah proksimalnya ini yang membentuk basis. Basis, kalau yang sebelah distalnya ini membentuk apex atau pucuknya. Tuh. Kalau penonjolannya ini yang ke samping namanya processus cartilaginosa. Ini yang sisi depan, ini yang sisi belakang yang lebih halus karena dia nanti berhubungan sendi dengan trochlea. Os patella. Kemudian di sini ada os tibia dan fibula. Tibia dan fibula. Lagi-lagi kita harus tahu orientasi arahnya. Ini seperti ini berarti sebelah kranialnya depan. Gitu. Terus kalau ada garis-garisnya seperti ini sebelah belakang berarti. Terus kemudian kalau ada tambahan tonjolan seperti ini os fibula. Itu berarti sebelah lateral gitu ya. Jadi ini yang besar ini os tibia, kalau yang kecil os fibula. Ini juga penanda di sebelah lateral. Kalau ini lateral berarti sisi sini adalah medial. Jadi ini depan, belakang, lateral, medial. Berarti kepalanya ada di sebelah sana. Berarti ini tibia, fibula, sebelah sinister. Sebelah sinister. Nah, bagian proksimalnya yang ini, bagian proksimal, ini korpusnya, ini yang bagian distal. Gitu. Nah, untuk perbedaannya, ada pada os fibulanya. Kalau pada hewan kuda, ini yang saya pegang, ini punya hewan kuda. Os fibulanya ini nanti akan tersambung sampai setengah dari korpus tibia sampai 2/3-nya distal dari os tibia itu sendiri. Tapi ini patah karena terlalu tipis ya. Seharusnya di sini os fibulanya kuda sampai pertengahan hingga 2/3 distal dari os tibia itu sendiri. Os fibulanya panjang. Tapi kalau pada sapi dia seharusnya kan di sini. Dia kecil sekali, cuma ada di sini kecil, tidak sampai nyambung ke korpus dari os tibia itu sendiri. Dia membedakan kuda maupun sapi atau ruminansia. Terus kemudian akibat adanya bentukan seperti itu tadi membentuk sebuah spasi ya atau sekat gitu, sekat antara os tibia dan fibula yang disebut spasium interoseum cruris. Spasium interoseum cruris gitu. Os tibia, os fibula dipisahkan oleh spasium interoseum cruris. Kalau pada ruminansia relatif tidak terbentuk spasium tersebut karena tidak sepanjang kuda os fibulanya. Terus kita beralih ke proksimal. Kita lihatnya dari proksimal gini aja dulu. Gini. Ini bentukannya ada 3 permukaan sendi ini ya, ada 3 penonjolan. Di sini ada kondilus, kedua-duanya ini namanya kondilus, ya kan? Nah, kita harus tahu kalau fibula tadi kan sebelah lateral, gitu. Jadi ini sebelah medial, berarti ini kaki sinister. Ini sebelah lateral, berarti kondilus lateralis. Yang di sini kondilus medialis. Ini nanti akan ketemu seperti ini. Ini ya. Ini kalau kalian lihatnya dari sebelah kaudal belakang, ini dari depan. Nah, dia nyambung. Ini yang kondilus lateralis, ini juga berarti kondilus lateralis, sama, kondilus lateralis. Kalau yang ini berarti kondilus medialis, tengah-tengahnya ada peninggian ini namanya eminensia intercondylaris di sini. Gitu ya, eminensia intercondylaris atau spina tibialis di sini. Terus di bagian belakang sini ini ada irisan namanya incisura poplitea.
Incisura poplitea nyambung di sini membentuk garis-garis disebut linea poplitea. Terus bagian depan sekarang gini. Di bagian depan sini di sebelah agak relatif ke lateral yang nantinya akan bergabung dengan di sini, bergabung sini ya. Nah, keduanya ini namanya sama seperti tadi yang di femur. Namanya sulcus extensoria, sulcus extensoria. Kemudian di area depan sini, ini yang lebih jelas ini. Nah, ini pinggirannya sekilas kayak bentuk V gitu. Pinggirannya namanya tuberositas tibialis. Tengahnya membentuk alur atau seluncuran ini namanya sulcus tuberositas tibialis. Ke bawah membentuk tepian tajam namanya crista tuberositas tibialis. Gitu. Terus untuk bagian korpusnya ini sudah, lateral medial sudah. Sekarang di bagian distal di sini. Di bagian distal kita harus tahu bagian lateral mana, medial yang mana. Kalau ini berarti kan kalian lihatnya dari sebelah depan ya, kranial. Ini tadi yang kaki sebelah sinister. Ini kalau kayak gini berarti sebelah dexter karena fibulanya di sini. Ini bagian depan, ini bagian belakang. Berarti kepalanya sapinya di sana. Berarti ini sebelah os tibia sebelah dexter. Nah, kita cari langkahnya. Di sini ada bentukan menonjol di bagian distal. Kalau dia sejajar dengan os fibula, di sini os fibula di sebelah lateral, ini berarti yang sebelah sini. Ini berarti malleolus lateralis, malleolus lateralis. Dia sebelah lateral, sejajar dengan os fibula. Kalau sebaliknya yang di sini mendekati tubuh, berarti malleolus medialis. Malleolus lateralis dan di sini malleolus medialis. Gitu. Terus kita beranjak ke bagian distalnya sendiri. Di sini ada sulcus, sini ada sulcus untuk persendian, namanya sulcus articularis. Kemudian di tengah-tengahnya sulcus tadi itu ada rigi intermedius, rigi intermedius. Terus di tengah-tengahnya rigi intermedius di sini ada lekukan lagi, namanya fossa synovialis, tempatnya bursa synovialis sebagai bantalan persendian. Itu untuk bagian distal dari os tibia. Terus kembali lagi ke proksimal tadi, di condylus ini tampak depan berarti seperti ini ya. Nah, ini tadi os femur, bagian distalnya os femur, ini bagian proksimalnya os tibia. Di condylusnya ini lateral maupun medial dia dibantali oleh bentukan tulang rawan seperti ini yang disebut meniscus. Di sini meniscus sebagai bantalan dari condylus femur maupun condylus yang punyanya tibia. Kemudian kita lanjut setelah tibia fibula yaitu ini. Ada osa tarsal sini, osa tarsal bentukannya seperti ini. Kalau kalian lihat dari sini, ini kalau kalian lihat sebelah depan, ini tampak belakang, ini tampak samping lateral, ini tampak samping medial. Berarti ini kaki sebelah dexter. Nah, untuk osa tarsal sendiri tersusun dari beberapa os. Yang pertama ini, yang atas ini namanya os calcaneus di sini. Os calcaneus. Terus penyusunnya lagi ada yang bentukannya seperti troklea, ini namanya os talus. Os talus. Kemudian yang di sini penyusun yang terakhir yaitu os tarsus central. Jadi osa tarsal itu terdiri dari 3 os. Os calcaneus yang menonjol ini, terus ada os talus yang kayak katrol, terus ada os tarsus central. Nah, untuk bentukan-bentukan rincinya
Kalau pada os calcaneus ini dia khasnya ada bentukan penonjolan seperti ini. Itu namanya tubercalcis nantinya sebagai penghubung tendo. Nah, itu tubercalcis di os calcaneus. Kemudian yang ini os talus, ada bentukan yang alur yang atrolnya ini namanya sustenta talis sulcus. Di sini ada trochlea tali. Nah, kan di os talus ada bentukan seperti katrol ini namanya trochlea tali. Kalau ini sebelah depan, kalau sebelah belakang di sini nyambung kan, namanya sustentaculum tali. Trochlea tali, sustentaculum tali. Terus terakhir itu tadi yang os tarsus sentral. Terus kemudian di sini ada os metatarsal. Os metatarsal perbedaannya kalau pada kuda ini cuma tunggal gini ya, karena jari yang berkembang nanti cuma satu gini kan. Nah, makanya os tarsalnya cuma satu. Kalau pada ruminansia karena berkuku belah ada dua gitu digitinya, jadi tarsalnya ini metatarsal ada dua juga. Nah, kita bahas bentukannya. Ini bagian proksimal, ini bagian distalnya. Di bagian korpusnya ini, kalau pada ruminansia dia identik dengan adanya sulcus longitudinal dan foramen nutrisia, lubang yang ada di sini foramen nutrisia. Kalau pada kuda tidak ada. Terus pada distal juga ada condylus metatarsal ini. Benjol sendinya ini condylus metatarsal. Kalau pada kuda cuma satu, kalau pada ruminansia ada dua ini, condylus metatarsal. Nah, di tengah-tengahnya condylus metatarsal ini ada crista sagittalis, tepian tajam, crista sagittalis. Cuma satu lagi-lagi kalau pada kuda. Kalau pada ruminan ada di setiap condylusnya. Ini crista sagittalis. Gitu. Terus kalau yang di sini ada sulcus intercondylaris, khusus pada hewan ruminan. Kalau kuda tidak ada. Ini bagian depan, ini bagian belakangnya. Gini. Sama. Itu tadi os metatarsal dan osa tarsal. Kemudian lanjut ke osa digiti, jari-jari ya, atau palang. Nah, ini pada hewan kuda, ini pada hewan kambing, ini pada sapi. Jadi osa digiti itu terdiri dari os compedale, ada tiga ya, os compedale, os coronale, dan os ungulare yang dilapisi oleh ini kuku atau corium. Itu jadi kalau dipisah-pisahkan bentuknya seperti ini. Ini yang paling depan, yang paling atas os compedale, os coronale, os ungulare dilapisi oleh kuku atau corium. Kemudian penyusunnya lagi osa digiti, yaitu di sebelah belakangnya ini ada os sesamoidea proksimal untuk yang atas, os sesamoidea distal untuk yang bawah. Kalau pada ruminansia jumlahnya berarti 2 kali lipat daripada kuda. Kalau os sesamoidea kuda proksimal ada 2, berarti yang os sesamoidea proksimalnya ruminan ada 4. 1, 2, 3, 4. Ini ada 2, ini ada 4. Kalau os sesamoidea distalnya kuda ada 1, berarti ini ada 2. Yang kanan maupun yang kiri gitu. Itu tadi untuk bentukan osa digiti. Jadi selesailah kita membahas bentukan-bentukan osteologi ekstremitas caudalis. Jadi sekian yang dapat saya sampaikan, semoga saja bermanfaat. Semoga saja kalian bisa belajar dengan baik dan bisa segera menghafalkan bentukan-bentukannya itu tadi. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat ya, dan lebih semangat lagi dalam belajar, terutama anatomi veteriner. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa.